kita evaluasi dulu Iya, yuk ya, kayaknya parent di evaluasi rumah, dulu. ya Bunda, kita evaluasi dulu. Kita ini selama ini jadi coach, jadi guru, atau jadi mandor buat anak-anak kita. Contoh nih. Oke. Contohnya gimana nih, Bu? Yang jadi mandor itu gimana? Kalau yang jadi mandor itu, ya cirinya mandor. Nih, kita nyuruh-nyuruh. Belajar kakak, Ade udah belajar, ayo belajar, langsung nyuruh. Ciri yang pertama, nyuruh. Mandor kan nyuruh, kerjain ini, kerjain itu, kerjain ano. Nyuruh. Kalau jadi orang tua ya nyuruh belajar. Kemudian yang kedua kerjaannya selain nyuruh-nyuruh adalah ngecek. Ngecek. Iya. Coba mana PR? Coba mana tugas dari Bu Guru dikerjain? Coba mana? Ngecek. Iya. Ya. Gayanya pakai lipat tangan juga dong. Nyuruh. Yang kedua ngecek. Kemudian yang ketiga tugas mandor itu adalah menyediakan sarana prasarana. Ya kan? Sediain tuh. Kalau mandor disediain batunya, disediain besinya, disediain semennya, sama. Kita sediain sih, mama tuh udah beliin ya alat-alat tulis, mama tuh udah beliin buku, mama tuh udah beliin semua keperluan kamu. Ya. Gitu. Itu mandor. Nah, masih mandor. Ya. Tadi apa? Nyuruh, ngecek, Cek. Yang ketiga menyediakan, nyiapin, Iya. ya. Dan yang keempat ngevaluasi. Kalau kita depannya mau pakai N semua, mengevaluasi. Baik. Hanya mengevaluasi. Mengevaluasi nilainya berapa? Kenapa tadi kok nilainya cuma segini? Kenapa kok ini hasilnya nggak bagus? Oke, hasilnya udah bagus gitu ya. Ini bisa lebih bagus lagi, gimana caranya gitu. Itu mandor. Mandor. Waduh. Jangan-jangan Masih mending lagi. Mandor itu juga ada dua kategorinya. Oh, ada dua lagi. Apa Mandor tuh yang pertama? baik dan mandor yang galak, yang marah-marah. Oh, bedanya ada yang sama pakai senyum, ada yang pakai marah-marah. Tapi tetap mandor. Aduh. Ya sudah. Ya kalau misalkan merasa ya istighfar ya. Marilah kita berupaya menjadi lebih baik ya Atau ibu-ibu. kita istighfar bareng ya. Astagfirullahaladzim. Oke. Kok aku jadi Sampai bingung dia yang mau Aku nanya. sampai bingung karena gini loh, yang kita lihat gitu kan, yang kita lihat gitu loh Bu, tiap hari gitu. Ya itulah kerjaannya. Nanti kalau saya tanya, kalau misalkan, yuk kita belajar gimana caranya jadi guru yang terbaik. Ih, udah sibuk, masak belum, nyuci belum, nyetrika belum, gitu. Iya. Ini aja udah bagus nggak dicekin. Nah, jadi dalihnya ke situ lagi nih. Tapi hasilnya bagaimana gitu? Hasilnya bagaimana? Oke, gaya mandor ini bahayanya gimana ya, Taya? Gaya mandor ini satu, bisa jadi anak kita akan menjadi anak yang penurut. Bisa berprestasi juga dong Bu. Bisa Berprestasi, bisa nurut juga. Bisa nurut, Okay. tapi ada batasnya. Oh iya. Iya, ada batasnya. batas. Dan yang paling saya takutkan adalah memasukkan di pikiran bawah sadar anak kita. Oh, jiplak anaknya. Satu, ngejiplak gaya orang tua. Yang kedua, memasukkan mindset. Yang namanya ngedidik anak tuh kayak gini ya, ngejiplak mindset ini. Yang namanya belajar tuh cuma digituin doang. Apalagi kalau yang pakai gaya mandor yang galak tadi, yang diomel-omelin. Maka belajar itu bukan sesuatu yang menyenangkan. Tapi belajar itu hanya sesuatu yang kewajiban, yang tidak bisa dinikmati, dan bukan untuk kepentingan aku. Buat kepentingan mama bisa setor ke guru aku. Pantes ya kalau anak-anak suka ngomong kayak gini, aku capek belajar aja, itu kan disuruh sama mama gitu. Aku kan udah belajarnya cuma kan udah menyelesaikan keinginan mama, keinginan papa. Pantes anak-anak suka ngomong kayak gitu ya. Jadi itu yang paling kita takutkan, bahwa belajar itu bukan yang masuk di mindset. Belajar itu bukan kebutuhan saya, belajar itu bukan sesuatu yang menyenangkan, tapi yang paling kita takutkan membuat mereka merasa belajar itu
ya cuman buat bisa mama setor biar dapat nilai. Jadi nanti anaknya Akibatnya, stres ya. Bukan cuma stres, lebih ya stres bisa Pasti. jadi, tapi itu tadi mindset bahwa belajar itu sesuatu yang apalagi kalau ditambah marah-marah yang mengerikan, membuat mereka bukan menjadi pribadi-pribadi yang senang belajar. Karena tugas orang tua bukan cuma targetnya, harusnya bukan cuma targetnya setor hasil belajar anak kepada guru, tapi harusnya targetnya adalah menumbuhkan kebiasaan belajar, menumbuhkan kesenangan untuk belajar. Sebenarnya ini yang terpenting. Nah, kalau di rumah ini terbunuh, gawat, hancur, gimana? Nanti mereka bisa jadi anak nurut, belajar cuman kalau disuruh. Sampai kapan kita bisa nyuruh anak kita? Sampai kapan kita bisa mendampingi anak-anak kita? Ya, sayang waktunya nanti dipakai marah-marah nuntut-nuntut terus. Iya. Itu yang pertama. Itu masih yang pertama. Nanti anak belajar hanya disuruh, tidak punya kebiasaan belajar, tidak punya mindset tentang belajar itu sesuatu yang menyenangkan. Iya. Yang kedua, bahayanya anak bisa jadi pemberontak. Memberontak. Nggak mau sama sekali melawan kalau dia berani. Kalau kita bersikapnya sebagai seorang mandor, apalagi mandor yang galak. Gitu. Aku tuh kayak langsung tuing kepikiran gitu loh, kayak macam ada anak pinter terus tapinya jadi, maaf nih ya Bu ya, suka ngobat misalkan. Iya, banyak kan. Banyak kan kasus-kasus yang kayak gitu kan. Aduh, jangan deh, tobat deh kalau misalkan masih marah-marah. Ya. Oke, lanjut. Berarti itu ya tadi ya. Ya, dua itulah. Nurut, mau belajar, tapi rusak mindset dia tentang belajar sebagai sebuah kebutuhan dia, sesuatu yang menyenangkan buat dia. Ya. Yang kedua, berontak, nggak mau belajar. Bener-bener berontak gitu ya. Oke. Bentuknya bisa macam-macam lah ya pemberontakannya. Oke. Baik Bu, kok aku capek ya kayaknya dengerin. Pembahasan ini aduh mengerikan, tapi ya kita harus menyampaikan. Iya. Oke, itu bahayanya ya Bu ya. Bahaya dari gaya mandor. Gaya mandor. Oke. So, gayanya harus kayak gimana dong? Jadi coach, Bu? gayanya jadi guru. Gayanya harus jadi guru, jadi coach. Keren banget sih Bu, kayak coach. Emang coach tuh kayak gimana sih? Iya, sebenarnya coach itu yang gimana sih? Coach itu sebenarnya sederhana. Ya, nggak neko-neko gitu. Ilmunya sederhana coach itu. Coach itu adalah kemampuan dia untuk membuat, kalau kita dalam proses belajar ini, membuat anak belajar itu sesuai dengan melejitkan potensi anak itu sesuai dengan resource yang ada, sumber daya yang ada pada anak sendiri. Gitu. Nanti kalau orang tua gitu ya bisa bersikap membantu anak belajar sesuai dengan potensi mereka, sesuai dengan sumber daya yang ada pada mereka, itu satu, membuat anak merasa enjoy dalam belajar. Membuat anak merasa enjoy. Kemudian yang kedua, kalau enjoy pasti anak akan cepat nangkep. Ya, happy kelihatan mukanya. Happy, happy mukanya, enjoy, cepet nangkep. Terus yang ketiga, pasti nilainya bagus. Nagih pasti belajarnya juga ya. 4, belajar itu jadi sesuatu yang menyenangkan. Nagih pasti. Belajar jadi sebuah kebutuhan buat mereka. Ini yang paling. Jadi mereka dengar kata belajar, oke. Ayah bunda, parent hebat. Sekarang di kepala kita ketika dengar kata belajar, apa yang di kepala kita? Gitu enggak? Anaknya cek dulu ya. Lihat anak kita juga kalau mereka dengar kata belajar, bagaimana muka mereka? Kita ingin anak kita ketika dengar kata belajar kakak, belajar adik, aku mau belajar gitu. Aku mau belajar lagi gitu ya. Sampai indikatornya gitu ya. Alhamdulillah kalau saya di rumah saya termasuk tipe emak yang malah nyuruh anaknya udah belajarnya, sekarang ngobrol, turun, belajar mulu. Sampai bosan belajar mulu, turun. Sampai anak saya kalau ditanya, weekend kemana besok gitu kan, dia kebetulan dulu S2-nya di Belanda, sayang dong kalau weekendnya nggak dipakai buat jalan-jalan kemana. Kata dia, apa sih yang bikin aku bahagia selain
belajar di perpustakaan, apalagi Kamu sampai begitu ya. belajar menjadi sesuatu yang membahagiakan, yang menyenangkan. Kalau ini ketika kita sebagai orang tua bisa menjadi coach buat anak kita karena dia belajar dilejitkan potensi dia sesuai dengan sumber daya yang ada pada dia. Ya. Sehingga hasilnya satu, dia merasa enjoy, tadi bahagia. Yang kedua, nangkepnya cepat. Yang ketiga, dia nilainya bagus. Dan yang keempat, buat saya yang keempat ini yang paling penting. Iya. Belajar itu menjadi kebutuhan dia, menjadi sesuatu yang menyenangkan keren buat banget. Kalau misalkan kayak itu pasti ibu-ibu semua, parents semua pasti punya impian yang sama deh. Pengen punya karakteristik anak-anak yang seperti tadi disebutkan. Senang belajar. Oke, nah sekarang dengan kondisi kayak gini, bagaimana akhirnya kita jadi coach? Misalnya nih, aku jadi anak ibu deh, jadi anak ibu. Coba Bu, suruh belajar gimana Bu caranya Bu? Oke, contohnya. Sebelum nyuruh, jadi nomor satu ini malah yang harus dihindari oleh orang tua. Yang harus dihindari oleh orang tua ketika mau anak kita belajar. Ya. Kalau saya disuruh, sebelum nyuruh, jangan disuruh dulu. Jangan disuruh dulu. Jadi gimana Ibu? Nah, coach itu sebelum nyuruh, ya seorang coach dia tahu tahapan perkembangan anaknya.